Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima, untuk pertemuan keenam dari mata kuliah Fundamental of Digital Marketing, hari ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis dan juga strategi promosi. Di mana yang pertama kita bahas adalah mengenai strategi dari pemasaran produk. Ya, untuk yang pertama adalah strategi pemasaran produk, di mana strategi ini adalah sebuah rencana secara rinci yang berisikan tentang bagaimana cara menjual sebuah produk atau jasa, sehingga strategi ini hadir untuk memastikan bagaimana sebuah produk atau jasa dapat dipasarkan secara efektif kepada satu target pasar tertentu. Kemudian manfaat dalam menerapkan strategi pemasaran produk yang tepat adalah ada 10. Yang pertama, tujuan yang sesuai dengan target pasar yang sudah jelas. Jadi dengan kita menerapkan strategi pasar, kita bisa menyesuaikan tujuan kita dengan target pasar yang sudah kita capai. Kemudian membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang ditawarkan sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian membantu perencanaan penawaran produk yang sukses, membantu pengembangan dan pelaksanaan pemasaran yang efektif, dapat melakukan persuasi target pasar dengan lebih mudah, mengetahui kekuatan bisnis, kemudian menghindari biaya yang tidak diperlukan, membantu kita untuk lebih proaktif dalam menghadapi resiko, kemudian koordinasi tim yang lebih jelas, dan yang terakhir adalah mempelajari kapan dan bagaimana mempromosikan layanan kepada pelanggan. Yang pertama adalah tujuan yang sesuai dengan target pasar yang sudah jelas. Di mana dengan mengetahui teknik pemasaran produk, kita sebagai pebisnis dapat mengetahui tujuan yang sesuai dengan target pasar yang sudah kita tuju. Kemudian selain itu, kita juga bisa mengetahui target pasar yang jelas, di mana kita dapat melaksanakan strategi yang akan kita lancarkan, kemudian kita akan terhindar dari penjualan yang berlebihan. Selanjutnya yang kedua adalah membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang ditawarkan sesuai kebutuhan pelanggan. Di mana strategi pemasaran ini adalah cara yang tepat bagaimana kita menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Karena mustahil jika konsumen membeli produk atau jasa tanpa mengetahui bahwa layanan itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi konsumen ketika akan membeli produk atau layanan, kita tidak hanya memperhatikan produk saja, tapi juga layanan yang mereka butuhkan. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan jika tidak menggunakan strategi produk ini. Kemudian yang ketiga adalah membantu perencanaan penawaran produk yang sukses, di mana manfaat pemasaran produk adalah dapat membantu kita sebagai pebisnis dalam membantu perencanaan penawaran produk, di mana perencanaan penawaran produk akan sukses dalam pengimplementasiannya, karena pada dasarnya tujuan bisnis itu sederhana, yaitu sesukses apapun produk yang kita pasarkan, itu sesuai atau seimbang dengan strategi atau rencana dari pemasaran produk. Kemudian membantu pengembangan dan pelaksanaan pemasaran yang efektif.
Ini juga membantu pebisnis dalam mengembangkan dan melaksanakan pemasaran, di mana strategi pemasaran dapat memberikan rencana secara rinci untuk melakukan pemasaran dengan benar, sehingga tentu saja akan membantu pemasaran yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, dapat melakukan persuasi target pasar dengan lebih mudah. Nah, jika kita mengetahui siapa target pasar kita, karena hal ini penting, maka dengan begitu strategi pemasaran kita menjadi lebih efektif, sehingga dengan strategi pemasaran yang kita lakukan secara persuasi kepada target pasar kita, menjadikan customer menjadi loyal terhadap produk kita. Kemudian mengetahui kekuatan bisnis, di mana dengan melakukan strategi pemasaran produk, kita juga bisa mengetahui apa kekuatan produk dari bisnis kita. Kemudian hal ini tentunya juga menguntungkan bagi kita sebagai pebisnis, karena setelah mengetahui kekuatan bisnis kita, kemudian kita mengetahui kelemahan dari produk kompetitor, kita bisa menyusun strategi pemasaran untuk menjaring lebih banyak pelanggan. Kemudian menghindari biaya yang tidak diperlukan. Jadi dalam menjalankan bisnis tanpa strategi pemasaran produk, biasanya kemungkinan kita dalam mengalami kerugian dalam hal biaya pengeluaran menjadi lebih besar. Sehingga tanpa adanya rencana yang jelas, kita akan menjalankan bisnis yang serampangan. Sehingga hal ini membuat kita menjadi mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedelapan adalah membantu kita menjadi lebih proaktif dalam menghadapi resiko. Dengan kita menerapkan strategi pemasaran produk, kita menjadi lebih proaktif dalam menghadapi resiko bisnis yang mungkin akan kita hadapi. Kemudian kita akan sadar betapa pentingnya asuransi dalam bisnis. Karena banyak asuransi untuk perlindungan bisnis yang saat ini bisa kita ikuti, karena pentingnya menggunakan asuransi adalah kita tidak takut untuk mencoba berbagai terobosan dalam berbisnis. Kemudian koordinasi tim yang lebih jelas. Dalam melakukan strategi pemasaran produk, kita bisa mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga jika bisnis kita dijalankan bersama tim, dengan adanya strategi ini, kita bisa berkoordinasi dengan tim secara lebih jelas. Sehingga hal ini sangat bermanfaat dan efektif untuk mendapatkan atau mencapai tujuan bisnis yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari kapan dan bagaimana mempromosikan layanan kepada pelanggan. Hal ini terkait dengan promosi penjualan, di mana dengan memiliki strategi pemasaran yang tepat, kita bisa mengetahui kapan dan bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk ataupun layanan kita kepada pelanggan. Sehingga sekali lagi hal ini juga dikarenakan strategi pemasaran mengatur secara rinci bagaimana kita dalam menjalankan bisnis kita. Kemudian variabel strategi pemasaran 4P, di mana strategi pemasaran ini dikenal sebagai marketing mix. Terdapat 4 hal penting dalam variabel strategi pemasaran. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama produk. Hal penting dalam variabel 4P, yang pertama adalah produk, di mana hal pertama ini dipertimbangkan saat kita menjalankan bisnis, sehingga terdapat beberapa elemen produk yang menjadi pertimbangan penting untuk diperhatikan. Yang pertama dari segi fitur, kemudian kualitas, merek, dan juga logo. Selain keempat hal tersebut, keunikan dan perbedaan produk kita dengan kompetitor, serta variasi produk, serta packaging atau pengemasan, hal ini juga menjadi pertimbangan penting ketika kita memilih atau membuat suatu produk. Kemudian dari segi price atau harga.
di mana setelah produk, variabel strategi pemasaran 4P yang kedua adalah harga atau price, di mana harga akan selaras dengan kualitas produk, di mana ketika kita sebagai pelanggan, ketika kita sebagai pelanggan ingin membeli suatu produk, pasti kita akan mementingkan atau membandingkan kualitas produk antara produk A dengan produk B. Sehingga hal itu juga berpengaruh pada harga barang tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal harga atau nilai atau value dari produk atau jasa adalah perbandingan harga dengan kompetitor, kemudian harga diskon yang sering diberikan. Kemudian yang ketiga adalah place atau tempat. Nah, ini merupakan faktor penentu dalam kesuksesan sebuah bisnis, karena dalam pemasaran pasti kita butuh variabel tempat yang harus diperhatikan. Baik itu jenis tempatnya seperti apa, kemudian saluran dan jaringan distribusinya, penanganan produk, dan bagian logistik itu kita tidak boleh lupa untuk mempelajari strategi tempat dari kompetitor kita. Karena hal ini juga mempengaruhi kuantitas dari penjualan produk kita. Kemudian promotion atau promosi. Promosi ini akan meningkatkan brand awareness terkait produk dan bisnis yang kita jalankan. Jadi sebelum menjalankan promosi, kita harus memperhatikan waktu pelaksanaan promosi. Misalnya untuk promosi di media sosial, kita mengenal beberapa waktu golden untuk mempromosikan produk kita. Jadi kita bisa menganalisis kapan pengguna sosial media lebih banyak meluangkan waktu untuk bermain di media sosial. Jadi waktu tersebut menjadi waktu emas bagi kita untuk mempromosikan produk kita. Kemudian dengan media promosi yang kita gunakan, kita bisa pelajari bagaimana kompetitor kita melakukan promosi. Jadi bukan hanya kita bisa menganalisis pengguna sosial media, tapi kita juga bisa menganalisis media promosi dari kompetitor kita. Kemudian kita bisa lakukan riset dan kesimpulan dari riset yang bisa memberikan keputusan kapan promosi bisa kita lakukan. Oke. Selanjutnya mengenai media promosi. Di mana media promosi merupakan channel bagi kita untuk mengkomunikasikan produk kita kepada pelanggan ataupun calon pelanggan, sehingga dengan media ini menyediakan tools untuk mempromosikan ide, produk, dan jasa, dan menyasar target market atau pelanggan kita. Karena sangat pentingnya kita menyasar target market, sehingga pemilihan media promosi itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena sukses tidaknya promosi adalah tergantung pada medianya juga. Kemudian dengan media promosi juga akan memberikan pengaruh pada keberhasilan penjualan produk kita. Nah, jika ide promosi ini sudah luar biasa, namun eksekusinya ternyata kurang tepat, maka hasilnya pun juga kurang maksimal. Nah, kemudian arti dari media promosi sendiri adalah sebuah alat atau mediator yang mewadahi kita sebagai pebisnis untuk mempromosikan produk atau jasa. Produk yang akan dipromosikan itu dimasukkan ke beberapa media untuk menyebarkan informasi dan tentunya dengan target untuk menarik pelanggan. Kemudian berikut beberapa contoh media yang bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan promosi kita di era digital saat ini. Yang pertama adalah blogging.
di mana salah satu media terbaik untuk promosi yang mencakup semua bisnis adalah blogging. Jadi di dalam blogging itu melibatkan penulisan dan juga penerbitan konten secara online dengan topik yang relevan dengan bisnis yang akan kita jalankan. Sehingga dengan adanya media blogging ini bisa membantu untuk menghasilkan lebih banyak prospek karena peningkatan visibilitas secara online, kemudian informasi yang berkualitas tentunya akan membantu pelanggan untuk membuat keputusan apakah membeli atau tidak. Kemudian media promosi yang kedua adalah sosial marketing. Media sosial marketing, di mana ini menjadi salah satu strategi pemasaran terbaik untuk semua ukuran bisnis. Karena menurut data banyak konsumen yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, kemudian memperoleh informasi, atau bahkan mendapatkan pekerjaan. Sehingga kita bisa mempromosikan dengan media sosial itu menjadi salah satu pilihan yang tepat. Kemudian media promosi Facebook. Nah, untuk keberadaan Facebook saat ini bisa kita manfaatkan untuk media online yang cukup efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kita. Caranya kita bisa ketahui terlebih dahulu segmentasi pelanggan yang kita inginkan, kemudian kita buat fanpage di Facebook dengan kita create semenarik mungkin. Kemudian media yang keempat adalah Instagram. Nah, Instagram ini menjadi salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak, sehingga sudah banyak pemilik bisnis online, online shop, dan lain sebagainya yang memulai usahanya dengan melalui Instagram. Nah, menariknya, ini Instagram memiliki banyak fitur yang bisa mendukung pebisnis untuk mempromosikan dan berinteraksi dengan pelanggan. Sehingga dengan fitur yang sudah disediakan oleh Instagram bisa dimaksimalkan sebagai media promosi sekaligus media interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah media YouTube, di mana pemilik laman YouTube bisa memanfaatkan fitur AdSense untuk menguntungkan atau mencari keuntungan dalam promosi mereka. Kemudian fitur ini juga akan membuka peluang untuk pebisnis dalam melakukan promosi, sehingga akan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, dengan begitu, kita bisa membuat akun khusus untuk brand bisnis kita, sehingga kita bisa mengunggah video interaktif yang menarik pengguna terkait dengan bisnis kita. Kemudian yang keenam ada email marketing. Nah, email marketing ini masuk ke urutan keenam karena masih memiliki kekuatan sebagai promosi online yang efektif untuk menjangkau banyak pelanggan. Karena email marketing ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan berita launching produk, penawaran terbaru dan terbatas, serta diskon produk. Kemudian pay per click ads. Ini atau sering disingkat PPC, pay per click, adalah iklan yang biasanya muncul di bagian atas halaman mesin mencari. Jadi biasanya media ini dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk membantu bisnis dengan meningkatkan visibilitas online. Iklan ini biasanya dimanfaatkan dengan membuat kata kunci yang relevan dengan konten yang dicari. Jadi ketika seseorang mencari kata kunci di Google, mereka akan melihat iklan di bagian atas halaman. Nah, untuk pebisnis yang menggunakan metode pay per click ads ini, mereka akan dikenai biaya setiap kali ada pengguna Google yang mengklik iklan mereka. Untuk biayanya disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan masing-masing pebisnis.
Oke, itu untuk materi tentang strategi bisnis dan promosi dalam pemasaran digital. Mungkin untuk pertemuan ke-6 hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.